يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Akhwatul iman, mari kita merubah persepsi kita tentang pasangan kita. Allah menggambarkan kaum wanita, asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Namun seperti apapun wujud istri kita hari ini, seburuk apapun istri kita, Allah gambarkan semoga saja pada mereka terdapat khairan katsira, terdapat banyak kebaikan. Allah memberikan satu solusi manjur agar rumah tangga kita harmonis. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan sekali-kali kalian lupa akan kebaikan yang ada sesama kalian. Kalaupun marah, dan ayat ini uniknya, Allah turunkan berkaitan dengan perceraian. Kalaupun hubungan rumah tangga sudah berakhir dan bercerai, Allah masih mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian menghapuskan hujan setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Kalian sudah punya banyak kebaikan, merasakan banyak kebaikan pasangan kalian yang hari ini telah menceraikanmu. Atau wanita yang telah engkau ceraikan, itu pun Allah masih berpesan jangan engkau lupakan kebaikannya. Padahal kita dalam kondisi emosi penuh, marah, menceraikan, itu pun Allah masih berpesan. Jangan engkau lupakan kebaikan. Ini salah satu kunci sukses dalam rumah tangga. Ketika kita ingin mengatakan kepada istri dan ditolak. Ketika kita ingin meminta dan dituruti. Jangan hanyut dalam amarah, kekecewaan. Ingatlah kebaikan istrimu. Ini saya amarahmu akan hilang. Ketika diperintahkan, tolong buatkan kopi. Tidak segera dibuatkan. Ya Allah, kasihan istriku. Seharian ngurus anak. Seharian ngurus rumah. Mungkin dia lelah. Mungkin dia capek. Itu adalah cara Al-Quran agar rumah tangga kita tetap harmonis. Suami yang baik adalah suami yang pandai mengidentifikasi dan menginventaris kebaikan istri. Bukan yang pandai menginventaris kesalahan-kesalahan istri. Suami yang baik adalah suami yang paling mudah melupakan kesalahan dan kekurangan istrinya. Fa'fu wasfahu. Maafkan, lupakan. Itu perintah Allah dengan orang lain, apalagi dengan istri sendiri. Dan istri yang paling buruk adalah istri yang paling fasih menceritakan kejelekan suaminya. Nabi bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din." Aku tidak pernah mendapatkan wanita itu yang namanya wanita itu naqisatu aqlin wa din. Nalar mereka, agama mereka kurang, tidak seperti kaum pria. Namun demikian mereka mampu mengalahkan lelaki yang cerdas. Lelaki cerdas kalau digoda wanita, kalah. Kalau beradu argumentasi dengan wanita, ujung-ujungnya laki-laki, ya sudah, terserah kamu. Kira-kira gitu. Ya wis tak turuti daripada pusing aku. Itu kehebatan wanita. Padahal permintaannya tidak rasional. Permintaannya tidak wajar. Tapi ujung-ujung yang paling gagah pun akan mengatakan, ya udah tak turutin udah. Itu kekalahan kaum pria. Tapi coba kaum pria berhadapan dengan sesama pria. Kalau tidak masuk akal, tidak rasional, akankah berkata, yaudah terserah kamu? Tidak, dia akan keluar taringnya. Tapi ketika di hadapan wanita, laki-laki sering mengatakan, udah terserah. Nggak mau ribut daripada ribut. Lau ahsana ahadukum ila ihdahun. Kalau kamu itu berbuat baik kepada istrimu, ad-dahra,
Setahun genep. Setahun tuh bulat berbuat baik terus, tidak ada salahnya, tidak ada buruknya. Summa ra'at, kemudian dia mendapatkan satu saja matakrah yang dia benci, kata Nabi. Wanita dengan ringannya mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Memang laki-laki. Coba pengertian dikit aja. Coba pengertian dikit aja ke istrinya. Masya Allah, setahun penuh pengertian, sekali gagal, mengatakan memang laki-laki itu menang sendiri. Maunya menang sendiri. Egois. Tidak pengertian sama istrinya. Coba pengertian dikit aja bang, katanya. Masya Allah, setahun ini apa yang aku lakukan? Itu bahasa wanita. Lupa bahwa suaminya sepanjang tahun sudah melindungi, menafkahi, mencukupi, mengayomi, dan seterusnya. Dia seakan-akan tidak pernah dilakukan. Tapi itulah wanita. Itulah wanita. Ya, maka sebagai seorang laki-laki ketika menghadapi wanita, jangan pandai fasih menceritakan kekurangan istri. Apalagi membandingkan dengan yang lain. Karena yang lain pun sama, punya sejuta kekurangan. Laki-laki yang baik adalah laki-laki yang pemaaf. Mudah melupakan kejelekan istrinya dan senantiasa ingat kebaikannya. Itulah kesetiaan. Kesetiaan itu bukan berarti tidak poligami. Kesetiaan itu adalah ketika suami senantiasa mampu mengingat dan tidak pernah terreplace oleh siapapun yang hadir dalam hidupnya. Bahwa istri pertamanya telah berbuat demikian, punya kebaikan demikian, punya kebaikan demikian dan demikian. Rasulullah SAW mencontohkan itu. Beliau walaupun Khadijah sudah meninggal dunia, beliau senantiasa menceritakan kebaikan Khadijah. Selalu menjaga hubungan baik dengan saudara-saudara, dengan kerabat, dengan teman-temannya Khadijah. Bahkan sering beliau menyembelih seekor kambing untuk dibagi-bagikan kepada teman-temannya Khadijah. Sampai Aisyah pun cemburu. Namun Aisyah ingin mengutarakan rasa cemburunya ini dengan sebuah ilustrasi. Ya Rasulullah, Ara'aita, ya Rasulullah, apa pendapatmu jika engkau memiliki domba-domba? Ada 2 lembah. Satu lembah masih hijau, belum pernah digembalakan oleh siapapun. Satu lembah rumputnya sudah menguning, sudah digembalakan, sudah pernah digembalai orang lain. Di manakah engkau akan menggembalakan dombamu? Di lembah yang belum digembalai orang. Tetapi Khadijah langsung ingat, beliau langsung faham bahwa Khadijah itu amanat bi idh kadzabanin nas. Khadijah itu manusia pertama yang beriman kepadaku di saat seluruh manusia di dunia mendustakanku. Dan dia membelanjakan hartanya untukku di saat semua orang manusia tidak mau memberiku sedikit pun. Dan Allah memberiku anak keturunan darinya di saat Allah tidak memberiku keturunan dari wanita manapun. Maka saat itu Aisyah mengatakan, sejak hari ini aku tidak akan pernah mengungkit Khadijah. Bukannya tambah dipuji, tambah diangkat Khadijahnya ya. Semakin menjadi-jadi cemburu beliau. Maka pilihan cerdasnya adalah, udah tidak usah diungkit. Agar Nabi tidak semakin mengingat dan mengungkit Khadijah. Itu wafa. Itulah kesetiaan. Ketika suami senantiasa pandai dan senantiasa ingat akan kebaikan istri, walaupun dia sudah punya istri lain. Tidak dikatakan, nih kamu mbak seperti istriku yang nomor 1, atau sebaliknya, kamu mbak seperti yang masih muda itu pandai berdandan. Tidak. Suami yang setia adalah suami yang senantiasa ingat kebaikan istrinya dan lupa akan kejelekan istrinya. Itulah kesetiaan. Kalau suami itu pandai mengingat, dia tidak akan dendam. Dia tidak akan mudah marah. Dia tidak akan mudah kecewa. Karena dia akan merasa istrinya adalah wanita yang paling baik baginya. Dia telah mendapatkan wanita yang terbaik. Karena dia
telah merasakan jasa-jasa istrinya.